Assalamualaikum, saya Ramaditya Dikara, seorang tunanetra. Di kesempatan ini saya ingin ngasih review setelah nonton film Jumbo. Tapi saya mau minta maaf dulu karena yang pertama saya tunanetra, mungkin ulasannya nggak sedetail teman-teman lain. Yang kedua, I'm so sorry, I know the shirt is Sonic the Hedgehog karena emang belum punya kaos Jumbo. Barangkali kalau someday punya bakal dipakai. Oke, so banyak yang ngomentarin soal, wah animasinya keren, visualnya mantep. Nah saya karena tunanetra mau coba dari perspektif yang lain atau dari sudut pandang lain ya, dari hal-hal yang bisa dinikmati oleh tunanetra seperti saya. So buat yang mungkin belum nonton, Jumbo ini mengisahkan tentang seorang anak namanya Don. Karena bodinya gede gitu ya, jadi dikasih nama atau dipanggil Jumbo. Dari mana saya tahu gede ya? Karena dikasih tahu sama teman-teman saya, gitu. Ya. Jadi ceritanya itu relate banget, apalagi untuk saya yang lahir tahun-tahun 80-an, jadi ketahuan umurnya ya. Jadi di film ini nih nggak ada nampilin HP, nggak ada nampilin game online, semuanya tuh adalah hal-hal yang berhubungan dengan era-era 80-an, 90-an, 2000 gitu ya, kayak main kasti, terus why harus ada gerobak somai gitu loh. Ya karena waktu masih kecil emang saya sering ngutang sama abang somai. Kayaknya emang penjual somai itu identik dengan anak-anak zaman dulu ya. Nah terus begitu cerita itu dibuka, langsung di momen dimana orang tuanya Don ini, ayah ibunya, ngedongeng. Saya langsung, inner child saya langsung, ya Allah itu kayak gue banget dulu, ibu gue bacain gue majalah anak-anak gitu. Jadi emang relate ya, apalagi Don ini kan dianggap punya kekurangan ya karena kondisi fisiknya gitu. Ya gerakannya pelan, kalau dia main sama timnya kalah melulu kayak gitu lah. Ya relate dengan kondisi saya tunanetra, karena ya suka atau enggak, anak tunanetra tuh ya nggak punya temen yang banyak, terus nggak banyak juga kegiatan bisa diikutin. Walaupun alhamdulillah saya dikaruniai teman-teman yang baik banget waktu masa kecil ya, mungkin kayak si Nurman dan si Mae ya, temennya si Don itu ya, kayak gitu. Terus di masa kecil tuh siapa sih yang nggak kepengen jadi kesatria ya, sama dengan di dongeng yang dibacain sama orang tuanya Don itu ya, jadi kesatria gelembung gitu kan. Terus buat yang ngeliat temennya Don, si Mary alias peri kecil itu ya, relate lagi karena apa, zaman dulu ada namanya Nirmala, Tinkerbell. Saya bahkan punya teman imajiner juga namanya Wahita gitu kan. Siapa sih yang nggak punya lah teman-teman hayalan gitu ya. Cuman di sini emang relate ya, begitulah gitu ya. Gimana ketika Don itu kemudian bersahabat dengan Mary dan dia berjanji akan menemukan orang tuanya. Itu kayak gitu. Story asli nih, story sama pesan moralnya sih dapat banget. Mungkin saya nggak gitu ekspresif ya buat nunjukin kalau saya tuh terharu, nangis, nyesek gitu, but trust me, waktu nonton tuh nyesek banget asli, karena emang pesan moralnya dapet. Terus ini kan saya ngerasa jadi anak, jadi orang tua juga gitu loh. Jadi anak tuh ya karena saya ngerasain perasaannya Don itu gimana, orang yang dianggap punya kekurangan itu dijauhin teman-teman, nggak dilibatin dalam banyak acara, tetapi dia punya sesuatu yang spesial dan akhirnya bisa diwujudkan gitu loh. Nah sementara uh, sebagai orang tua gitu, itu tuh waktu sih, gimana caranya supaya nggak terlalu spoiler ya, intinya adalah ketika uh, ada satu lagu yang ditulis oleh orang tuanya Don, itu yang nyanyiin si Don sendiri, itu kena banget asli. Yang nyanyi BCL, carilah di Spotify ada gitu ya. Liriknya tuh kalau 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 boleh digambarin tuh kayak yang hidup itu keras, penuh dengan badai kayak gitu ya. Cuman
Tuhan tuh tahu lo tuh kuat gitu, lo bisa ngadepin hidup itu gitu. Ya walaupun mungkin orang tua nggak ada, kebetulan saya sudah yatim, bapak saya nggak ada gitu, cuman ya di pesan itu kayak jadi satu pesan gitu loh, bahwa no matter who you are gitu loh, apakah kamu punya kekurangan atau dianggap punya kekurangan atau enggak sebagai seorang anak gitu, mungkin ya hidup lu tuh kayak gitulah, berat, susah gitu ya, tapi ke depan tuh tetap ada harapan, tetap ada pesan moral yang menunjukkan bahwa lo tuh kuat, lo bisa kayak gitu. Itu yang bikin asli waktu kayak gitu. Nggak tahu deh rasanya guys, waktu si Don nyanyi tuh, ya ampun ya kayak gitu ya. Itu yang saya rasain. Terus yang bikin terharu lagi ya kayak I wanna have friend like Mary. Saya pengen bener-bener kayak punya teman kayak Mary tuh. Mary bener-bener ada gitu loh, kayak ya I wanna talk to a fairy gitu loh. Pengen punya teman peri, itu keren banget gitu loh. Harapan atau impian anak-anak zaman itu lah, nggak tahu kalau zaman sekarang ya. Kalau zaman itu iya gitu loh, pengen ketemu Nirmala, pengen ketemu Tinkerbell gitu. Pasti punya impian kayak gitu. Dan ini penggambaran satu keluarga yang harmonis. What parent should be, what the children should be, itu kayak gitu. Nggak ada yang namanya pembalasan. Oh karena anak ini jahil, ada tokoh namanya Atta gitu ya. Kemudian karena dia nakal sama si Don terus dibales. Enggak, tapi semua tuh ada pesan moral di dalamnya. Kalau dibilang kelemahan atau kekurangan ada atau enggak, aduh, nggak ada, buat saya nggak ada. Cuman mungkin ya kalau secara subjektif, ini asli subjektif banget, karena saya tunanetra, saya mengenali orang dari suara gitu ya. Mungkin balik lagi, ini sebenarnya bukan kekurangan sih menurut saya. Cuman kalau saya pribadi kayak yang saya agak susah bedain ini yang ngomong Don, apakah yang ngomong Nurma, atau yang ngomong Mae, atau yang ngomong Mary. Karena hampir sama gitu. Maksudnya saya tidak atau kurang bisa membedakan ini warna suaranya siapa nih gitu. Walaupun kayak si Mae tuh dia ngomong kan kagak gitu, karena namanya ya Mae Saroh gitu, mungkin karena orang Betawi. Cuman ada hal yang bikin saya tuh kesulitan membedakan. Terus kayak misalnya Mary, kalau dalam bayangan saya kan namanya peri itu kan ukuran tubuhnya kecil gitu ya, terus mungkin suaranya agak lebih gitu, mungkin lebih. Cuman nih Mary ya suara anak perempuan, tapi anak perempuan biasa. Saya nggak tahu ukuran tubuhnya segimana gitu. Cuman si Mary ini suaranya kayak yang sama kayak anak-anak yang lain gitu loh. Saya kalau seandainya ada sesuatu yang bisa membedakan, itu doang sih kalau buat saya sih. Dan nggak tahu itu kelemahan atau bukan sesuatu yang saya cari-cari atau enggak, cuman ya itu aja, dan itu nggak terlalu, bukan deal breaker lah buat saya gitu loh. Jumbo, congratulations, film ini sudah meledakkan gelumbung-gelumbung bahagia dan haru di hati saya. Terima kasih udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.